Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menguji instalasi perangkat jaringan nirkabel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menguji hasil instalasi perangkat jaringan nirkabel. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang perbedaan antara jaringan point to point atau PTP dan point to multipoint atau PTMP wireless. Kedua jaringan tersebut merupakan dua jenis topologi jaringan wireless yang umum digunakan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam cara menghubungkan perangkat dan kapasitas bandwidth yang ditawarkan. Nah, berikut ini perbedaan antara jaringan PTP dan PTMP. Kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk tur dari sisi koneksi untuk PTP atau point to point menghubungkan dua perangkat secara langsung seperti dua menara atau router. Setiap perangkat memiliki satu pemancar dan satu penerima yang saling terarah satu sama lain. Koneksi ini dedicated dan tidak dibagikan dengan perangkat lain. Sedangkan untuk PTMT dari sisi koneksi menghubungkan satu perangkat, biasanya access point, dengan banyak perangkat, biasanya untuk klien. Access point memiliki satu pemancar dan klien memiliki satu penerima. Kapasitas bandwidth dibagikan di antara semua klien yang terhubung. Lalu kemudian untuk fitur kapasitas bandwidth, untuk PTP menawarkan bandwidth penuh dedicated untuk dua perangkat yang terhubung. Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar dan real time seperti streaming video atau VoIP. Nah, sedangkan untuk fitur kapasitas bandwidth PTMP membagi kapasitas bandwidth secara dinamis di antara semua klien yang terhubung. Kapasitas yang tersedia untuk setiap klien tergantung pada jumlah klien yang terhubung dan aktivitas mereka. Cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan bandwidth besar seperti akses internet atau browsing web. Lalu kemudian untuk fitur jangkauan, untuk PTP umumnya memiliki jangkauan yang lebih jauh karena fokus pada satu arah. Ini cocok untuk menghubungkan lokasi yang berjauhan atau di area terpencil. Lalu kemudian untuk PTMT dari segi jangkauan atau fitur jangkauan memiliki jangkauan yang lebih pendek karena sinyal dibagi di antara banyak klien. Cocok untuk area yang lebih kecil dan padat seperti kampus atau perumahan. Lalu kemudian untuk fitur biaya, PTP lebih mahal untuk diimplementasikan karena membutuhkan perangkat keras khusus seperti antena direksional dan radio high power. Lalu kemudian untuk PTMT dari segi biaya lebih murah untuk diimplementasikan karena menggunakan perangkat keras yang lebih umum seperti antena omnidireksional dan radio low power. Lalu kemudian dari fitur keamanan untuk PTP lebih aman karena koneksi dedicated dan tidak mudah diinterferensi oleh perangkat lain. Sedangkan untuk PTMP dari segi keamanan kurang aman karena sinyal dibagikan dan lebih rentan terhadap gangguan atau penyadapan. Lalu kemudian dari fitur aplikasi, PTP ini lebih cocok untuk digunakan streaming video dan VoIP. Sedangkan untuk PTMT ini lebih cocok digunakan dari segi aplikasi untuk akses internet dan browsing web. Nah, dari keterangan tabel di atas, kita bisa menarik kesimpulan, pilihlah PTP jika kita membutuhkan koneksi dedicated dengan bandwidth penuh, jangkauan yang jauh, dan keamanan yang tinggi. Tetapi apabila jika kita ingin menghubungkan banyak perangkat dalam area yang lebih kecil dengan biaya yang lebih murah, maka pilihlah PTMP. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh gambar jaringan berikut ini. Yang ini adalah contoh jaringan PTP wireless. Jaringan point to point wireless menghubungkan dua perangkat secara langsung seperti dua gedung perkantoran atau menara radio. Perangkat keras yang digunakan biasanya terdiri dari radio khusus dan antena direksional yang terarah satu sama lain. Konfigurasi ini memungkinkan transfer data jarak jauh dengan bandwidth penuh yang dialokasikan untuk kedua perangkat. Lalu kemudian yang berikutnya contoh jaringan PTMP wireless. Untuk jaringan
Point to multipoint wireless menghubungkan dua perangkat, biasanya akses point, ke banyak perangkat, biasanya untuk klien. Akses point memiliki satu pemancar dan klien memiliki satu penerima. Kapasitas bandwidth dibagikan di antara semua klien yang terhubung. Nah, gambar tersebut menunjukkan contoh jaringan point to multipoint wireless yang digunakan untuk menyediakan akses internet ke beberapa rumah. Akses point dipasang di tiang tinggi dan memiliki antena sektoral yang memancarkan sinyal ke area yang luas. Untuk kliennya seperti laptop atau smartphone menerima sinyal dari akses point dan dapat terhubung ke internet. Jaringan point to multipoint wireless sering digunakan di area pedesaan atau terpencil di mana sulit untuk memasang kabel jaringan. Jaringan ini juga dapat digunakan untuk menyediakan akses internet ke perangkat mobile seperti kereta api atau bus. Nah, jadi itulah penjelasan tentang perbedaan antara PTP dan PTMP wireless. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang menguji hasil instalasi jaringan nirkabel. Nah, menguji hasil instalasi jaringan nirkabel adalah proses untuk memastikan bahwa semua perangkat dalam jaringan nirkabel berfungsi dengan benar, terhubung dengan baik, dan memberikan kinerja yang diharapkan. Proses ini mencakup beberapa langkah dan teknik untuk mengevaluasi berbagai aspek dari instalasi jaringan, seperti kekuatan sinyal, kecepatan koneksi, latensi, dan stabilitas. Nah, adapun tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk yang pertama, verifikasi konektivitas. Nah, di sini kita memastikan bahwa semua perangkat yang seharusnya terhubung ke jaringan memang terhubung dengan baik. Pada sebagian besar perangkat, kita dapat menemukan pengaturan Wi-Fi di menu pengaturan. Setelah berada di pengaturan Wi-Fi, kita akan melihat daftar jaringan yang tersedia. Jika jaringan kita tercantum dan bertuliskan tersambung di sebelahnya, berarti kita berhasil tersambung ke jaringan nirkabel. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu pengukuran kekuatan sinyal. Nah, di sini kita mengevaluasi kekuatan sinyal nirkabel di berbagai titik dalam area jaringan untuk memastikan cakupan yang memadai. Menggunakan indikator Wi-Fi bawaan perangkat, sebagian besar perangkat seperti laptop, ponsel pintar, dan tablet memiliki indikator Wi-Fi bawaan yang menampilkan kekuatan sinyal yang diterima dari jaringan nirkabel. Indikator ini biasanya berupa serangkaian batang dengan lebih banyak batang menunjukkan sinyal yang lebih kuat. Lalu kemudian yang berikutnya pengujian kecepatan. Nah, di sini kita mengukur kecepatan transfer data antara perangkat untuk memastikan bahwa jaringan memenuhi kebutuhan kinerja yang diharapkan. Lalu kemudian ada deteksi interferensi. Nah, di sini kita mengidentifikasi sumber interferensi yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menguranginya. Ada beberapa cara berbeda untuk mendeteksi gangguan pada jaringan nirkabel. Salah satu metode yang umum adalah dengan menggunakan alat penganalisis Wi-Fi. Lalu kemudian berikutnya pengujian keamanan. Untuk pengujian keamanan kita memeriksa pengaturan keamanan untuk memastikan bahwa data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel terlindungi dengan baik. Caranya dengan menggunakan vulnerability scanning. Ini melibatkan penggunaan alat untuk memindai jaringan guna menemukan kerentanan yang diketahui. Kerentanan ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke jaringan atau mencuri data. Lalu kemudian gunakan penetration testing. Ini adalah jenis penilaian keamanan yang lebih mendalam yang melibatkan upaya untuk benar-benar mengeksploitasi kerentanan pada jaringan. Ini dapat membantu mengidentifikasi kerentanan kritis yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lalu berikutnya ada yang dinamakan wireless snifing. Ini melibatkan penggunaan alat untuk menangkap paket data yang sedang dikirim melalui jaringan nirkabel. Data ini dapat mencakup informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Lalu berikutnya menggunakan war driving. Ini melibatkan
mengemudi sambil membawa laptop atau perangkat lain yang dilengkapi dengan adaptor jaringan nirkabel untuk mencari jaringan nirkabel yang tidak aman. Penyerangan kemudian dapat menggunakan jaringan yang tidak aman ini untuk mendapatkan akses ke internet atau mencuri data. Nah, selain alat dan metode khusus ini, ada juga sejumlah praktik keamanan umum yang dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan nirkabel. Di antaranya menggunakan kata sandi yang kuat, misalnya kata sandi minimal 12 karakter, mencakup huruf besar dan kecil, angka dan simbol, lalu kemudian mengaktifkan enskripsi, lalu kemudian menonaktifkan penyiaran SSID, kemudian menggunakan firewall, lalu kemudian memperbaharui perangkat lunak. Nah, lalu kemudian berikutnya latensi dan jitter. Nah, ini untuk mengukur latensi atau waktu tunda dan jitter, variasi waktu tunda dalam jaringan untuk memastikan bahwa aplikasi yang sensitif terhadap waktu dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk penjelasan latensi dan jitter lebih mendalam mungkin bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, lalu berikutnya langkah umum menguji instalasi perangkat jaringan nirkabel. Salah satunya diantaranya yaitu melakukan verifikasi koneksi fisik. Di sini pastikan semua perangkat jaringan nirkabel terhubung dengan benar ke sumber daya listrik atau satu sama lain. Lalu kemudian periksa kabel jaringan dan konektor untuk memastikan tidak ada kerusakan. Lalu kemudian nyalakan semua perangkat jaringan nirkabel dan tunggu hingga mereka boot sepenuhnya. Nah, lalu langkah yang berikutnya adalah periksa koneksi nirkabel. Nah, di sini gunakan perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone untuk mencari jaringan nirkabel yang dibuat oleh perangkat jaringan nirkabel. Lalu kemudian hubungkan ke jaringan nirkabel dan masukkan kata sandi jika diperlukan. Lalu kemudian verifikasi bahwa kita dapat mengakses internet dan sumber daya jaringan yang lainnya. Lalu langkah berikutnya adalah dengan uji kinerja jaringan. Gunakan alat uji kecepatan internet untuk mengukur kecepatan unduh dan unggah jaringan nirkabel. Lalu kemudian bandingkan hasil tes dengan kecepatan yang kita harapkan dari paket internet kita. Lakukan ping ke perangkat lain di jaringan untuk menguji latensi, lalu kemudian streaming video atau file besar untuk menguji throughput jaringan. Nah, lalu kemudian langkah berikutnya adalah periksa keamanan jaringan. Pastikan enkripsi WiFi diaktifkan dan gunakan kata sandi yang kuat. Lalu kemudian periksa pengaturan firewall. Lalu kemudian lakukan pemindaian kerentanan untuk mengidentifikasi potensi masalah keamanan. Lalu langkah yang terakhir adalah melakukan dokumentasi hasil tes. Catat semua hasil tes yang kita lakukan, lalu kemudian simpan dokumentasi ini untuk referensi di masa depan. Nah, lalu berikutnya perangkat lunak untuk pengujian jaringan nirkabel. Nah, berikut ini adalah beberapa perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk menguji jaringan nirkabel kita. Di antaranya yaitu Wi-Fi Analyzer, alat gratis yang dapat membantu kita menemukan dan memecahkan masalah jaringan nirkabel. Lalu ada InSS Either, alat yang kuat yang menyediakan informasi terperinci tentang jaringan nirkabel di sekitar kita. Lalu ada SolarWinds Network Performance Monitor, alat perusahaan yang menawarkan berbagai fitur untuk memantau dan menguji jaringan nirkabel. Lalu kemudian PRTG Network Monitor, alat lain yang menawarkan berbagai fitur untuk memantau dan menguji jaringan nirkabel. Lalu kemudian ada PRTG Network Monitor. Ini adalah alat lain yang menawarkan berbagai fitur untuk memantau dan menguji jaringan nirkabel. Nah, jadi itulah pembahasan tentang menguji hasil instalasi jaringan nirkabel wireless. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.